1000 hari pertama kehidupan seorang anak. 1000 hari pertama kehidupan atau yang saya singkat menjadi HPK, yaitu masa selama 9 bulan seorang janin di dalam kandungan ibu dan juga 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan, yang merupakan masa-masa sangat krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak yang akan berpengaruh di tahun-tahun mendatang. Saya ambil juga dari UNICEF Organization, yaitu recent research confirms that the first 5 years are particularly important for the development of the child's brain. And the first 3 years are the most critical in shaping the child's brain architecture. Early experiences provide the base for the brain's organizational development and functioning throughout life. They have a direct impact on how children develop learning skills as well as social and emotional abilities. Yang saya ambil dari UNICEF Organization. Saya garis bawahi di sini bahwa pentingnya 3 tahun pertama dalam membentuk brain anak. Brain anak maksudnya di dalam kemampuan anak untuk mememorize something dan merecall something, mengingat sesuatu dan mengingat kembali sesuatu itu. Sebelumnya saya akan jabarkan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan, karena anak itu identik dengan pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan sebagai orang awam, biasanya kita bingung apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan, toh sama aja ya. Ya, anak itu dari bayi dikasih makan, lama-lama akan menjadi besar. Nah, itu pertumbuhan dan juga perkembangan. Tetapi sebenarnya ada hal yang sangat-sangat berbeda mengenai definisi apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Nah, kali ini yang pertama saya akan kupas dulu mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dari anak, yaitu menjadi lebih besar dan lebih tinggi, ataupun lebih matang atau sempurna bentuknya. Misalnya ukuran tangannya yang waktunya masih bayi itu belum bisa, tangannya masih kecil dan belum bisa pegang sesuatu dengan kuat. Ya, terus habis itu meliputi pertambahan ukuran, tangannya tambah lama tambah besar. Ya, bentuk dan strukturnya meliputi berat badan, tinggi badan, dan juga harus diperhatikan lingkar kepala. Karena yang saya dengar dari beberapa teman, lingkar kepala itu sangat penting karena akan mempengaruhi pertumbuhan otak ya. Di dalamnya yang kita nggak bisa kelihatan gitu, tapi sangat mempengaruhi. Karena ada ukuran-ukuran tertentu yang bayi berapa bulan lingkar kepalanya harus sekian, karena perkembangan otaknya juga sekian gitu. It mean bukan kemampuannya ya, bukan kemampuan otaknya, tapi bentuk ukuran otaknya dulu. Berikutnya yang dimaksud dengan perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dari struktur atau fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, bisa diperkirakan, diprediksi sebagai hasil dari proses diferensiasi sel, jaringan tubuh, organ-organ berikut sistemnya yang terorganisir. Ini saya ambil dari IDAI 2002. Maksudnya perkembangan adalah yang saya sebut tadi, misalnya tangannya dari bayi masih kecil,
fungsinya biasanya cuma untuk ngedot ya, dia masukin jempolnya ke dalam mulut, disedot ya, seperti itu kurang lebih ya fungsinya. Tapi semakin lama mungkin tuh bayi ya bisa mulai pegang sesuatu ya, misalnya pegang botol susunya udah mulai bisa pegang begini. Nah, itu lebih ke arah perkembangannya ya, bukan pertumbuhannya. Jadi perkembangannya itu meliputi perkembangan anak dalam hal motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Saya ambil dari Depkes RI tahun 2005. Lalu misalnya berkembangnya fungsi tangan seperti yang tadi saya katakan, untuk meraih benda, menggenggam botol, atau juga menyendok makanan untuk dia mulai bisa makan sendiri. 1000 hari pertama, perkembangan periode emas yang pertama. Jadi periode emas itu ada dua. Yang pertama itu 1000 hari pertama dalam kurun usia 3 tahun. 1000 hari ini merupakan masa-masa yang sangat krusial. Artinya yang sangat-sangat penting yang harus kita perhatikan di dalam segala hal ya, bukannya cuma faktor gizi aja, tetapi cara kita untuk mendekatkan diri ke anak itu, menginvestasikan waktu kita untuk lebih dekat ke anak, untuk mengajarkan anak supaya optimal tumbuh kembang anak dan menentukan mutu atau kualitas kehidupan anak di tahun-tahun yang mendatang. Meliputi sejak kapan sih ya? Nah, dimulainya ini sejak 8 minggu pertama kehamilan. Karena pembentukan organ tubuh yaitu jantung, otak, dan ginjal yang akan berlanjut hingga anak berusia 2 tahun. Nutrisi sangat juga penting ya untuk pertumbuhan dan perkembangan semasa janin di masa emasnya. Dan jangan terlewatkan. Kalau terlewatkan akan susah untuk di-grab kembali ya, untuk di-arrange kembali. Lalu 1000 hari ini tubuh otak anak mengalami perkembangan yang sangat cepat. Diperlukan fondasi yang kuat juga untuk mendukungnya. Manfaat nutrisi sebagai asupan perlu diperhatikan dan mempunyai dua pengaruh menurut jangka waktunya. Ada dua jangka waktu, yaitu jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Jangka pendek membantu perkembangan otak anak, mengoptimalkan pertumbuhan, mengatur metabolisme pada tubuh anak. Lalu yang kedua itu jangka panjangnya. Jangka panjangnya mengoptimalkan kemampuan kognitif dan prestasi anak, kekebalan tubuh dan kapasitas kerja, yang juga menurunkan risiko penyakit seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, obesitas, dan kanker. Jika kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi dengan baik, apa yang akan terjadi? Penuhi kebutuhan nutrisi sebaik mungkin karena pertumbuhan otak anak hanya sampai usia 2 tahun. Setelah itu sulit untuk diperbaiki melalui cara apapun. Mungkin hanya sedikit perkembangannya bila anak mengalami masalah di perkembangan otaknya lalu dikasih vitamin, hanya sedikit pengaruhnya. Jadi ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu saya sangat yakin ya bahwa itu benar ya. Karena ada teman yang anaknya agak kesulitan karena pengaruh di perkembangan otaknya, dan itu dikasih vitamin juga nggak begitu efek ya.
Lalu, apa itu kekurangan nutrisi atau disebut juga malnutrisi? Bisa jadi kekurangan akibat dari pola makan yang tidak atau kurang sehat, kekurangan makronutrisi dan mikronutrisi, dan ketidakseimbangan asupan energi. Malnutrisi bisa karena kekurangan atau kelebihan dan ketidakseimbangan nutrisi. Perlunya nutrisi yang cukup meliputi protein, zat besi, asam lemak tak jenuh ganda, lalu asam folat, yodium, kolin, vitamin A, B6 dan B12. Hindari resiko terjadinya gangguan saraf karena kekurangan zat besi pada bayi usia 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Kekurangan nutrisi atau disebut undernutrition, sebuah kondisi kritis di mana tubuh anak tidak mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Oh iya, Mom, jadi teramat sangat penting ya, apa yang menjadi makanan anak. Menurut saya, makanan itu nggak harus yang mahal, tapi cukup ya yang bervitamin, yang bermineral, zat besi, kalsium. Nah, itu udah cukup. Dulu sering kita dengar istilah 4 sehat 5 sempurna. Ya, jadi mesti kita perhatikan juga ya, apa itu 4 sehat dan 5 sempurna. Oke, terima kasih sudah menonton video saya saat ini. Kiranya bisa bermanfaat. Time to share, share to love.